Purbaya ini menurut saya ya, hanya devian dari gaya pemerintahan Prabowo saja. Menurut saya, dia deviasi dari gaya pemerintahan Prabowo kebanyakan. Yang saya khawatir jangan-jangan yes man juga, asal Bapak senang juga begitu. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Saya menikmati gaya Prof. Ferry, mantap. Jadi begini, ini kesalahan Rakyat Bersuara mendudukan saya di sini, karena saya nggak jelas ini posisinya sebenarnya ya. Karena saya bukan orang yang bisa terimpresi melihat orang sebenarnya. Ya biasa aja, ya itu soal gaya saja. Maka saya sebenarnya harus melihat pemerintahannya kan, pemerintahan Prabowo ini. Sebenarnya kan kita sedang galau melihat pemerintahan Prabowo. Ketika kita harus menilainya, orang mengatakan, wah ini baru 100 hari, baru 3 bulan, kita kasih waktu lagi 6 bulan, kita kasih waktu lagi 1 tahun. Nah ini udah 1 tahun lebih. Pertanyaannya adalah, is there any significant change? Ya kan, selama 1 tahun itu ada nggak perubahan yang signifikan terhadap pemerintahan Prabowo ini? Karena kita harus fair menurut saya. Kadang-kadang kalau kita berdebat dengan representasi pemerintah, entah itu orang partai politik, rata-rata orang partai politik tuh. Sampai-sampai saya tanya, ini Anda ini partai politik apa orang pemerintah sesungguhnya? Karena kalau dalam sistem pemerintahan presidensil, yang namanya partai politik itu kan pengontrol, bagian dari parlemen harusnya dia. Sementara yang namanya eksekutif itu adalah mereka-mereka yang direkrut oleh presiden, entah itu berasal dari partai politik ingredientnya atau berasal dari profesional kan begitu. Tapi coba lihat, semua partai politik itu pro pemerintah. Bahkan ketua DPR mengatakan, udahlah kita jangan bicara tentang pemilihan presiden dulu. Kita bantu, kita support pemerintahan sekarang. What? Saya bilang, kok support sih? Kan harusnya dia bilang kita awasi pemerintahan, kita lihat sesuai dengan fungsi kita. Kalau bengkok kita luruskan, kalau lurus ya kita benarkan kan begitu. Tapi tiba-tiba support. Maka saya lihat lingkaran kekuasaan kita itu adalah lingkaran yang satu saja. Jadi semua mengatakan Prabowo hebat, Prabowo presiden yang sophisticated, padahal angka-angkanya belum menunjukkan hal itu. Baru semangatnya. Misalnya MBG. MBG itu kan baru semangatnya. Maka kemudian cara mengkritik orang yang mengkritik MBG adalah, Anda nggak setuju MBG, nggak setuju mengasih makan gratis pada rakyat. Padahal persoalan kita kan bukan mengasih makan gratisnya, persoalannya itu adalah tata kelolanya, good governance dan clean government-nya, potensi korupsi dan lain sebagainya. Semua program on the paper bagus, tapi ketika dia turun ke bawah, maka kelihatan ya. Ini kira-kira siapa yang terlibat dan lain sebagainya. Nah, yang saya khawatirkan adalah pada era pemerintahan Prabowo ini, institusi-institusi yang formal yang kemarin kita kritik pada era reformasi itu bangkit kembali untuk ikut di wilayah-wilayah yang sesungguhnya dia sudah ditarik pada era reformasi. Nah, kita karena ada rivalitas dengan lembaga satunya yang kuat, tiba-tiba kita bandulnya bergerak ke sini. Nah, itu yang menurut saya kita harus membangun good governance dan clean government itu dengan konsep, bukan dengan perimbangan kekuatan. Kalau polisinya kuat, kita majukan tentara, kan begitu? Tentaranya kuat, kita majukan Rocky Gerung. Kan bukan begitu cara berpikirnya. Harusnya berpikirnya adalah konseptual. Kita ini mau apa? Nah, kalau kita bicara konseptual, maka ya kita harus lihat pilar-pilarnya, ya. Misalnya kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, apa pilarnya? Pilarnya keadilan sosial. Kalau kita lihat keadilan sosial, apa pilarnya? Pasal 33. Tapi terus terang Prof. Ferry, saya agak shock juga. Karena saya bicara tentang ketika kita bilang pasal 5, pasal 33, itu directionnya itu kan lebih banyak negara sesungguhnya. Walaupun kita tahu perekonomian konstitusi itu dibangun oleh 3 pilar.
Negara, swasta dan koperasi. Tapi koperasinya kuat dia kan, nggak juga kuat. Memang ada semangat, saya lihat BUMN misalnya mau caplok semuanya. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh swasta pun dia ingin compete. Dulu mengeluh dia, makanya kemudian kan dibatasi kan, tender sekian hanya bisa untuk swasta, BUMN tidak boleh masuk misalnya. Karena itu kembali lagi kalau kita balik kepada Purbaya ini menurut saya ya hanya devian dari gaya pemerintahan Prabowo saja. Menurut saya dia deviasi dari gaya pemerintahan Prabowo kebanyakan. Yang saya khawatir jangan-jangan yes man juga, asal bapak senang juga begitu. Karena begitu melihat Prabowo berpidato di depan, saya begini dan lain sebagainya, semua orang tepuk tangan. Padahal itu baru pidato. Ya kan? Belum terjawantahkan dalam hal-hal yang sifatnya konkret. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya mau lihat misalnya, apa sih selama 1 tahun ini program Prabowo yang sukses? Apa Prof. Antoni? Nggak, kita kan cara kritis kan caranya. Kalau saya lihat nggak ada yang sukses. Gitu ya. Maaf, gini, masalahnya kembali lagi ya. Kita lihat aja, daya beli masyarakat itu drop luar biasa loh, ya kan? Kalau ngomong sukses, ya daya beli masyarakat lah naik. Contoh, Lebaran kemarin Bang, ya itu 24%. Saya bukan bos. Ya, bukan bos. Iya, oke, aku panggil Bang Rafli ya. Bang Rafli kemarin aja ya event yang sangat sakral yaitu pulang mudik Lebaran itu drop 24% loh. Ya, ini menandakan bagaimana daya beli masyarakat drop. Ini tidak bisa juga disalahkan Prabowo. Ini adalah warisan daripada pemerintahan sebelumnya. Ya, oke lah. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Tapi maunya saya mengetahui bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Seharusnya Pak Prabowo juga menyatakan, amen. Waduh, kita dapat warisan yang buruk nih. Itu lebih bagus ketimbang mengatakan, wah ekonomi kita hebat, kita bangsa besar, ya kan? Kita negara besar. Ya kan, apanya yang besar? Kalau kenyataannya adalah anak SMA ya disuruh 9 kali 6 nggak tahu berapa ya, apa dia kekurangan gizi? Enggak kan? Ya mukanya segar ya, gagah-gagah. 9 kali 6 bingung ya kan? Ya ini kekurangan gizi? Enggak menurut saya. Teruskan. Ya, makasih ya. Ya karena itu menurut saya kalau kita mau mengevaluasi pemerintahan misalnya 1 tahun, ya kita harus benar-benar objektif. Susah kalau kita berhadapan dengan fans club. Kalau fans club itu pokoknya pasti bagus ya kan. Nah karena itu kita harus lihat angka-angkanya. Saya terhenyak misalnya Chelios mempermasalahkan fabrikasi angka pertumbuhan ekonomi yang kata Prof. Antoni juga begitu. Coba bayangkan, kita ini sangat hidup dalam pencitraan ketimbang substansi. Ketika pemerintahan sekarang dianggap misalnya angka-angkanya statistiknya lebih buruk dibandingkan pemerintahan SBY, itu pasti semua gelisah itu. Nah, khawatirnya karena kegelisahan itulah kemudian tiba-tiba ada angka-angka yang dipabrikasi, diangkat dan lain sebagainya. Padahal dugaannya kan masih gugatan nih. Ya kata Prof. Antoni bukan dugaan, itu memang dia sudah lihat. Iya kan, waktu di podcast saya kan ngomong begitu kan, 5% itu pabrikasi gitu. Nah, sementara yang kita butuhkan ini kan harusnya bukan yang begini lagi begitu loh. Bukan rivalitas politik bahwa kalau kita datang di Rakyat Bersuara, Refli Harun pasti ngeritik, kemudian siapa dari Gerindra, Hendarsam pasti membantah atau pasti mendukung pemerintah, sehingga bagi dia nggak ada masalah di pemerintahan, tapi bisa bagi saya masalah semua. Kan tergantung kita lihat sudut pandangnya. Cuma bagi perbaikan-perbaikan yang memang harus kita lakukan, memuat hal-hal yang keliru, salah itu kan jauh lebih bermanfaat ketimbang kita mengglorifikasi. Tapi saya tanya Pak Bung Refli. Iya. Kalau untuk Pak Purbaya ini sudah on the right track atau berlebihan atau justru masih kurang? Nggak peduli saya. Nggak peduli? Iya. Kenapa? Gaya itu kan bisa, coba ya Profesor Ferry. Saya tidak mendengarkan gayanya, saya mendengarkan substansinya. Ini bicara ekonomi loh. Ekonomi kan daya beli masyarakat. Iya, I know. Bahkan bisa berbahaya ketika pertanyaannya adalah kalau kita bicara mengandalkan kepercayaan,
mana yang Anda lebih percaya, omongan Menteri Keuangan atau pengaruhnya dibandingkan dengan omongan seorang presiden? Kan Menteri Keuangan kan hanya satu unit kecil dari sebuah sistem bernegara yang dipimpin oleh seorang presiden. Saya kira omongan presiden itu jauh lebih powerful untuk mempengaruhi psikologi massa, menggerakkan dan lain sebagainya. Tapi jangan-jangan omongan Bima Yudhistira juga lebih powerful kan? Kadang-kadang pengamat seperti Rocky Gerung umpamanya didengar juga. Karena itu saya sebenarnya nggak tertarik dengan Purbaya ini dari awal. Cuma karena orang membicarakan Purbaya, ya terpaksa saya nonton juga. Ya memang agak aneh ya. Tapi bentar. Iya. Tapi menurut Anda bahwa Pak Purbaya ini setidak pedulinya Anda melihat bahwa dia, karena Anda nonton juga tadi Anda katakan, Ya, bahwa apa yang dilakukannya sudah benar, it's a good start, on the right track, oke. atau tidak? Pertanyaannya by design atau alamiah atau natural? Silakan. Kalau by design saya nggak tertarik, makin nggak Menurut Anda tertarik. by design atau bukan ini? Rata-rata pejabat kita kurang jujur ya. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.